Bagaimana Feby dapat mengetahui bahwa Kristus telah berada dalam hati Feby? Apakah Feby telah mengundang Kristus masuk ke dalam hati Feby pada waktu Feby berdoa? Iya, Kak. Ya. Kalau demikian, sesuai dengan janjinya dalam Wahyu 3 ayat 20, di manakah dia sekarang? Baiklah, kita melihat kembali ke firman Tuhan Wahyu 3 ayat 20. Bisa tolong dibacakan, Feby? Baik, Kak. Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Baik. Berdasarkan firman Tuhan ini, apa janji yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika Feby membukakan pintu hati Feby? Kristus akan masuk dalam hati saya. Baik. Mari kita lanjutkan. Kristus berjanji bahwa ia akan masuk ke dalam hidup Feby ketika Feby mengundangnya dalam doa Feby. Mungkinkah dia tidak menepati janjinya? Tidak mungkin. Bagaimana Feby mengetahui bahwa ia menjawab doa Feby? Karena Allah senantiasa setia pada janji-janji dalam firman-Nya. Baik. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Boleh Feby tolong bacakan ayat firman Tuhan ini? Boleh. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 13. Ya, terima kasih Feby. Setelah membaca firman Tuhan ini, kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Ayat-ayat firman Tuhan ini tidak mengatakan, menyangka, mengira, atau berharap, melainkan supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bersyukurlah senantiasa bahwa Kristus ada di dalam hidup Feby dan bahwa dia tidak pernah meninggalkan Feby. Ibrani 13 ayat 5. Boleh Feby tolong baca Ibrani 13 ayat 5b? Ya. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Baik. Setelah Feby menerima Kristus secara pribadi, apakah ia akan meninggalkan Feby? Tidak, Pak. Tidak. Karena Kristus tidak akan meninggalkan Feby, berapa kalikah Feby mengundang dia masuk ke dalam hidup Feby? 1 kali aja. Baik, 1 kali. Feby dapat mengetahui bahwa berdasarkan iman Feby kepada janjinya, Feby menerima hidup yang kekal. Dia tidak akan mengecewakan Feby. Sekarang, bagaimana tentang perasaan? Janganlah bergantung pada perasaan. Jaminan iman kita bukanlah perasaan-perasaan kita yang dapat berubah-ubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan atau Tuhan dan firman-Nya, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan, akibat dari iman dan ketaatan kita. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong penumpang, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya, adalah mustahil untuk membuat kereta api itu berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam gerbong penumpang. Demikian juga sebagai orang Kristen, janganlah kita menggantungkan iman kita kepada perasaan, melainkan kita harus mendasarkan iman kita pada janji-janji Allah dalam firman-Nya. Kita lanjut.
Sejak Feby menerima Kristus, banyak hal telah terjadi dalam kehidupan Feby, termasuk yang pertama, Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada dalam hati Feby. Wahyu 3 ayat 20, Efesus 1 ayat 13 dan 14, Roma 8 ayat 14 sampai 17. Boleh Feby baca nomor 2? Yang kedua, dosa-dosa saudara telah diampuni. Kolose 1 ayat 13, 14, 1 Yohanes 1 ayat 9. 3. Feby telah menjadi seorang anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 15 dan 16. 4. Saudara telah memiliki hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 5. Feby telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup Feby. Efesus 2 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang lebih indah daripada pengalaman-pengalaman lain yang manapun dalam hidup saudara. Karena itu, maukah Feby berdoa untuk menyatakan terima kasih Feby kepadanya? Mau, Kak? Feby dapat berdoa dengan bersuara atau berdoa di dalam hati. Kalau sudah selesai berdoa, katakan amin agar saya tahu bahwa Feby telah selesai berdoa. Baik, Kak. Amin. Amin. Sekarang bagaimana selanjutnya? Saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah hasil dari ketaatan pada Kristus. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan Feby untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan Feby serta mempraktekkan hal-hal berikut ini. Ini ada TUMBUH, tumbuh. Kita baca bergantian ya Feby. Ya. Tiap-tiap hari hendaknya Feby datang kepada hadirat Tuhan di dalam doa. Yohanes 15 ayat 7. Usahakanlah membaca Alkitab setiap hari. Saudara dapat mulai dengan Injil Yohanes, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Mintalah kepada Tuhan supaya Feby dapat menaati apa yang telah Feby baca dari Alkitab. Yohanes 14 ayat 21. Biasakan diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Matius 4 ayat 19, Yohanes 15 ayat 8. Usahakanlah untuk mempercayakan setiap segi kehidupan Feby kepada Tuhan. Dengan demikian, maka Feby dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan itu hari lepas hari. 1 Petrus 5 ayat 7. Hendaklah saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara sehari-hari. Galatia 5 ayat 16-17, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, baik. Pentingnya mengikuti ibadah dan penelaan Alkitab di gereja. Ibrani 10 ayat 25 menasehatkan agar janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar dan memberi kehangatan. Tetapi apabila salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil, kemudian ditaruh di hawa yang dingin, maka padamlah apinya. Demikian juga hubungan Feby dengan orang-orang Kristen yang lain. Jika Feby tidak menjadi anggota satu gereja, janganlah Feby menunggu supaya diundang. Ambillah tindakan, hubungilah pendeta dari gereja yang berdekatan di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Buatlah rencana sekarang agar Feby dapat turut berbakti pada hari Minggu yang akan datang. Jikalau isi buku kecil ini benar-benar bermanfaat bagi Feby, harap Feby membacakannya juga untuk saudara-saudara yang lain. Ya, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Feby.